keinjak kakinya Iya. atau ntar Berapa kali viral tuh video lu ya. jadi orang buat jualan Iya, gitu iya, kan iya, dengan iya. kamera kecil itu. Sekarang dipakai video-video Danang buat video jualan action cam di Shopee. Iya, sering banget kan muka gua nih. Apa ya, banyak pelajaran yang gue dapat dari dia. Contohnya ketemu orang baru, ngobrol. Itu dulu gue pemalu banget. Sampai saat ini sekarang gue di depan kamera gini nih, berkat dia juga buat percaya diri gitu. Terakhir jatuh itu naik Snow White juga waktu pertama kali touring ke Bandung. Parah jatuhnya. Kena solar. Kena solar. Ada solar tumpah terus gue ngepot gitu. Oh enggak, yang kemarin Oh, yang PTS ini bisa dibilang cukup parah sih karena emang luka agak banyak kan sampai sini, sampai kaki gitu. Hai, Mas Put di sini. Selamat datang dalam ruang sebuah pembicaraan tentang sebuah cerita dari kendaraan tercinta. Cause every scooter have their own story and what's your scooter story? Tidak sah rasanya kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol tentang skuter seperti namanya Scooter Story tanpa mengundang Danang Koang. Rame ya ternyata di sini ya. Gila. Rame ya. Ada Danko di sini. Mas Danang, apa kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kemarin baru pulang dari Lampung. Dari Lampung, wisata kulineran di sana. Wisata kulineran. Sambil riding-ridingan sama Teman-teman kota Lampung. betul. Gimana Lampung? Panas juga tetap sama. Skena Vespa Lampung gimana? Ngikutin Jakarta juga. Sama? Sama semua pakemnya ke Jakarta. Oh iya. Mm-mm. Lampung. Kemarin berarti dari Lampung berapa hari tuh? Total 5 hari. 5 hari. Berangkat dari hari Jumat. Sama kalau nggak salah sempat ke pulau-pulau apa sih itu? Pulau Tegalmas. Oh iya, sama. Itu kurang lebih sejam lah. Oh sejam. Lumayan. Lumayan jauh lah ya itu. Oke, kita tarik ke belakang nih, Mas. Oke. Backstories dari Danang Koang sebelum Danang Koang yang kita kenal di tahun 2024 ini. Mas, udah lama gak motret? Betul sekali. Iya kan? Heeh. Gue tuh mengenal Mas Danang pertama kali justru dari hasil-hasil foto Iya yang juga lu ya? ciptakan. Iya dong. Kapan terakhir? Paling analogan doang. Iya, Kalau Analog di dan touring. Co. Analog dan Co yang udah nggak aktif juga. Kan? Iya. Gue tuh tahu lu dari lu ya, lu jalan-jalan motret hasil-hasil foto lu tuh bagus-bagus. Mana kamera lu yang Masih ada. lama itu? Masih ada, cuman emang udah nggak proper aja menurut gua. Jadi dan kebutuhannya juga sekarang jarang kan. Mungkin bisa lebih ke regenerasi kan. Iya. Teman-teman juga banyak yang fotografer yang emang kerjanya di situ dan kayaknya lebih seru juga sekarang difotoin. Difoto, iya. Emang paling enak mah difotoin bukan motret tinggal orang. nerima link Google Drive, Betul. upload udah jadi konten kita. Iya sih. Sekarang lu lebih banyak ya udah taruh kamera lu videoin gitu ya. Betul, pakai kamera Insta360 gitu. Insta. Udah gitu-gitu aja. Karena emang ya gue tau lu pertama kali hasil foto terus kesini-sini udah mulai beralih ke format video. Lu dulu suka banget bikin konten-konten sinematik, konten-konten riding. Mungkin gue nggak tahu ya. Cuma mungkin gue bisa bilang lu mungkin awal-awal kali ya, pencetus awal-awal yang kalau ada riding ya lu buat sinematik, menceritakan kesenangan lu dari sebuah video gitu. Gimana rasanya saat itu? Kenapa lu akhirnya membuat video itu gitu, Mas? Karena emang pada saat itu momen untuk bikin sesuatu entah video sinematik itu orangnya tuh jarang yang bikin kayak gitu. Bener. Dan ya gue ngisi di situ gimana caranya ngewarnain lah dunia pervespaan gitu. Dan ternyata banyak beberapa orang-orang suka nge-share bahkan relate dengan konten-konten yang ada. Kalau sekarang kan makin kesini makin banyak tutorial editing kan. Jadi semua orang udah keren sih. Iya. Jadi mungkin tiap orang ada masanya. Tapi lu tuh selalu ini ya. Kalau misalnya orang tuh pasti teman-teman semua di sini tahu lah gaya memvideokan Danang Koang tuh. Apa tuh? Iya, entah yang muter-muter kemana, entah tiba-tiba lu ngambil low angle, Masuk kolong truk, masuk kolong truk, nempel di truk. nempel di truk.
Itu kenapa lu akhirnya membuat itu? Emang pengen buat diferensiasi aja apa? Karena emang nggak pengen apa ya, misal gue udah bikin satu nih, terus gue nggak pengen kok itu lagi ya, jadi spontan aja, uhuy. Jadi spontan aja bikin, jadi bikin konten itu bener-bener udah mas, terima kasih. Terus? Jadi bikin kontennya tuh bener-bener pengen beda di tiap videonya. Bahkan kayak naruh kamera di mobil bak aja, kayak bisa nggak ya? Jadi bisa. nih, terus juga ada yang momen-momen yang support gitu loh, kayak keinjak kakinya, atau entar berapa kali viral tuh video lu ya. Jadi orang buat jualan gitu kan, dengan kamera kecil itu. Sekarang dipakai video-video Danang buat video jualan action cam di Shopee. Iya, sering banget kan, muka gua nih. Iya. Sering banget tuh, masih tapi sampai sekarang. Tapi nggak masuk duit affiliate? Enggak, aman. Itu lu referensinya, inspirasi dari mana sih mas? Nggak ada, bener-beneran ya udah begitu aja udah. Nggak ada satu orang yang emang lu follow udah lama atau acuan gue bikin video dia nih, lu ada gitu nggak sih? Kalau dulu kan zamannya sinematik Sam Calder ya. Sam Calder. Jadi kalau sekarang kan dia juga jarang kan? Iya benar. Benar. Mungkin editing cut yang cepat, movement dengan kamera movement editing gitu, Sam Calder sih pada saat itu. Kalau sekarang udah banyak banget, semua orang bisa nge-create dan tutorial editing udah banyak banget. Iya, karena identik ciri khas orang tuh sekarang bingung juga. Ini awalnya siapa ya? Ini awalnya siapa udah gitu sih. Udah punya inspirasi terus dimodifikasi sesuai seleranya masing-masing aja sekarang. Betul. Itu Danang tuh emang dari dulu terkenal dari konten-kontennya dengan skuter. Emang suka skuter mas dari dulu? Kendaraan kakak sih waktu itu yang ada. Karena emang kayak lucu deh, Vespa tuh suaranya kan berisik banget kan. Kalau dulu kan dilirik lah kayak, wih naik Vespa gitu. Nah dari situ sampai akhirnya punya motor pertama pun ya dibelinya Vespa gitu. Oh emang lu belum pernah punya motor selain Vespa dari dulu? Sampai saat ini belum punya. Serius? Motor Jepangan atau motor lain gitu. Revo kan dulu lu pernah pakai? Itu punya kakak juga. Oh bukan punya lu sendiri? Jadi emang udah mengalir lah darah. Mengalir lah. Oli samping maksudnya. Iya. Danang kalau tangannya di belak keluar itu darah. Oli samping apa tuh? Darah. Iklannya bisa di sini ntar ya. Bisa. Tolong nih. Ada kali yang masuk nih iklan-iklan. Banyak ini kayaknya yang nonton ya. Amin. Iya. Gimana mas ngelihat dunia skuter sekarang ini? Makin melebar sih. Karena biasanya kan skuter gak cuman Vespa atau Lambretta. Sekarang kan skuter udah masuk. Bisa dibilang motor-motor Jepangan kayak brand boleh ya. Kayak Fazio, Villano. Bahkan Speci dibikin dengan ciri khas apa ya istilahnya culture skuter gitu. Itu mewarnai banget sih di dunia skuter. Bahkan motor-motor Vietnam gitu kayak Kymco atau Honda Dio atau yang modelan kayak Kymco tuh Vietnam ya? Vietnam deh setahu gue. Vietnam. Jadi model-modelan yang hidungnya mancung-mancung ke sampai spakbor depan ya. Jadi seru sih makin kesini kayak ternyata bisa ya sekarang di tahun 2024 gitu. Orang-orang udah skuter tuh bukan cuman Vespa doang gitu. Tapi kalau di Vespa masih stabil aja berjalan, tapi untuk komunitas udah jarang banget terlihat seperti tahun 2016-17 lah. Mungkin karena sosial media kali. Di udah tahun pada itu nikah biasanya. Iya itu satu. Jadi regenerasinya kurang. Kayaknya di tahun itu ya kalau emang lu mau kenal banyak orang ya lu harus berkomunitas gak sih? Betul. Iya kalau sekarang kenapa komunitas jadi terlihat kurang gak begitu aktif? Kalau menurut gue sih kayaknya gara-gara ya gue gak perlu masuk komunitas dari sosmed aja gue udah bisa saling kenal gitu. Nyari-nyari barang, perintilan gitu ya. Lu masih suka nyari perintilan emang? Enggak juga. Karena emang pas ngebangun motor aja sih. Terakhir kan Vespa small frame itu kan. Jadi ya udah ada kenalan jual part-partnya tinggal nyari aja di sekitaran situ. Iya sosmed sih. Ngomong-ngomongin soal bangun Vespa, lu waktu awal banget nih bangun motor pertama yang lu bangun apa mana?
Vespa Super sih yang dulu kan sama lu benerin. Oh iya ya. bener, Ah, iya, jadi yang Vespa bangun sama gue. Super itu ya emang dulu udah ngecat ala kadarnya ngecat lah. Terus kita dapat kesempatan ngecat di daerah Pondok Rangon kan, dibawa tuh sama lu tuh waktu itu naik mobil. Ya itu, cuman juga nggak yang seseru kemarin yang small frame sih. Karena emang awal suka Vespa tuh gue sebenarnya small frame PTS. Nah pengennya small frame gue bagus ya emang pelan-pelan tuh partnya yang dicari yang terbaik lah. Si Super itu lu pakai kayak nggak begitu lama ya? Super emang jarang gue pakai karena udah banyak tuh Vespa-Vespa yang lain yang ternyata enakan ini ya, ternyata enakan ini ya. Kan lu sempat lama tuh pakai, kayaknya yang paling lama gue tahu lu malah pakai si Snow White kan, VBA. Iya, itu. yang putih itu. Iya. Tahun itu tahun 60 pas, motor. 60 ya, pas. Si Snow White kesayangan itu. Sebenarnya ciri khas ya, ciri khas. Bisa dibilang ciri khas Danang Koang ya. Iya. Dulu pada sampai ada saat kaosnya itu, kan dulu. Iya. Kenapa bikin kaos ya dulu ya? Gak tahu lu terlalu ini kayaknya cinta Vespa self-love. banget ya. Iya. Dan laku juga kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah si Snow White cantik putih itu. Itu lu beli dari mana sih Mas? Itu Vespa beli dari almarhum Om Deddy. Jadi emang almarhum Om Deddy tuh punya 3 Vespa tuh yang ikonik. Yang putih itu Snow White dan satu lagi Kongo juga, satu lagi juga Kongo. Bella Jadi, dan Capella. Bella dan Capella. Wah itu panjang ceritanya. Iya. Pertama Snow White kan dijual, ya udah beli deh. Itu Snow White adalah motor yang akhirnya lu beli. Iya pada tahun 2000 berapa ya 18 apa 17 ya. Tapi makanya udah lama. Jadi selama ini dipinjemin. udah dikasih kepercayaan buat ngerawat sampai akhirnya dijual nih Nang. Ya udah bayarin dan jadinya punya ciri khas kalau misalnya Snow White tuh ya motornya. Ya itu udah ikonik lu sih kayaknya si Snow White itu. Konten-kontennya semua kan Iya. touring, riding, Bener. kemana-mana bawa motor itu. Gue pertama kali ngefollow lu ya karena lu foto-fotoin si Snow White Iya, dulu. entah di mana pakai kamera. Bener. Karena dulu gue kepikiran kayak zaman itu yang apa ya wallpaper Vespa tuh jarang gitu. Gue suka ngisi wallpaper HP gue dan ya udah pakai motor sendiri, foto sendiri dan gue share ternyata banyak yang suka. Bener. Itu awal-awal lu motret-motret dari mulai riding dalam kota. Iya semua riding misal ada apa gue dulu ikutan. Ritem riding tengah malam. Ada mendadak riding, ada riding cantik, cewek-cewek di depan tuh sampai riding tengah malam ritem. Iya foto-foto VBA lu dengan standar pendek gitu. Iya dapat Kan standarnya awarding ya pendek itu. tuh. Riding itu dapat awarding juga kan. Oh iya pernah. Iya Enviozone Award waktu itu. Oh iya. Ada, tapi medali-medalinya di teman-teman semua sih, gue nggak nyimpen. Karena emang pengen ya udah anak-anak aja semuanya yang dapat. Oh, lu malah gak nyimpen tuh medali. Nggak nyimpan. Padahal kan itu sejarah loh si Snow White itu. Ya sejarah, iya jadi black lagi udah. Iya, Nah, iya. lanjut. Si Snow White cantik. Itu masih ada di rumah? Masih parkir di depan berdebu. Sayang banget ya Allah. Gue lagi apa ya? Lagi seneng small frame sama Matic sih. Pernah lu pakai touring tuh si Snow White? Terakhir kan touring ke Jogja. Oh iya, sama gue. Touring Millennium waktu itu. Iya, pakai ban Millennium itu. Bagus itu bannya ada di sini nih. Salah. Bisa ntar masuk di sini iklan ya? Belum masuk. Belum, siap. Belum masuk. Bisa. Boleh dong itu Mas Sule itu masuk di sini Millennium ada ban di sini. Oke Iya. loh di sini banyak yang nonton. Sepatu bisa ya. Sepatu apa? Oh enggak ya? Boleh, oke. Boleh. Mas, kan gua dan teman-teman lain juga tahu lah lu tuh terkenal dengan motor-motor dengan pantat-pantat bulat. Entah Snow White, entah Kongo. Bokongnya. Iya. Itu kenapa sih emang lu suka motor tahun 60-an atau emang nyari yang mahal aja? Kebetulan itu karena emang almarhum Deddy kan punya Vespa itu kan. Dan ternyata emang anak muda tuh jarang ada yang pakai Vespa tahun tua. Kebanyakan pada saat itu PX, Super, Excel. Karena emang mahal juga ya ternyata. Sekarang jadi mahal. Dan gue udah nggak punya sekarang. Nah, sebelum Tinggal kita satu. cerita ke sana, lu kan dari tadi menyebut nih almarhum Om Deddy. Beliau siapa sih, Mas? Almarhum Deddy tuh om ketemu gede lah. Dimana
apa ya, banyak pelajaran yang gue dapat dari dia. Contohnya ketemu orang baru, ngobrol. Itu dulu gue pemalu banget. Sampai saat ini sekarang gue di depan kamera gini nih, berkat dia juga buat percaya diri gitu. Dan ngajakin riding orang-orang. Seberapa dekat emang lu sama dia? Sampai gue jadi reseller rujak cirengnya dia waktu itu. Serius? Oh dia jualan rujak pakai Vespa? Dia reseller juga, tapi gue resellerin lagi. Bagus. Pakai Vespa. Gue ya emang Vespa kan nggak sedikit ya uang jajannya. Entah dari oli samping bahkan servisnya. Jadi gue butuh. Kenal dia dari mana mas? Kenal lah di awalnya tuh Vespa Taman Suropati nge-share di Twitter. Pada saat itu di Facebook sih di akun dia Excellers. Follow nih ya zaman Facebook ya. @Facebook ini karena dia pengen buktiin satu Vespa sejuta saudara. Wah respect banget tuh. Gue dulu kayak anak Vespa banget deh. Parah. Jadi kayak ngerasa anjir lu bisa ngumpulin sebanyak itu. Sampai akhirnya gue add Facebooknya dan dia bikin riding di Angkringan Barito di daerah Taman Ayodhya. Oh iya oke. Taman Ayodhya itu pertama kali gue ngeliat Snow White juga. Itu bener-bener anjir ternyata kinclong banget ya motor nih, bersih banget dan ikonik lah. Dan warna putihnya Snow White kan juga putih mutiara. Mutiara kan. Jadi kelihatannya tuh emang. Iya dia ketemu dan dia bikin agenda Siskamling Jakarta lah. Keliling Jakarta Vespaan bareng-bareng sampai Kota Tua. Dan hari pertama itu gue ketemu emang looknya tuh gondrong ya. Pada saat itu gondrong, tinggi. Serem lah. Tapi ternyata baik banget gitu. Bahkan teh manis gue dibayarin gitu. Masih diingat loh teh manisnya dibayarin. Iya tapi di riding itu gue gak ikutan Put. Karena gue ada perlu bantuin nyokap gue buat buka dagangan pada saat itu malam kan. Oh dan dari situ akhirnya lo mulai sedekat itu. Mulai dekat. Ada acara apa ayo Om Deddy kita kemana? Touring ayo kemana gitu. Touring pertama lu janjian sama dia juga? Betul sekali ke Anyer. Oh iya. Ke Anyer naik Vespa Super gue itu yang biru. Awalnya cuman ragu, motor gue kuat gak ya? Udah gak usah dipikirin, jalan aja. Jalan-jalan ada rel kereta, temen nyerongsok tuh. Siapa? Di rel kereta ada temen waktu itu. Jadi emang iya banyak pengalaman di situ tuh. Dari touring, dari riding bahkan sampai akhirnya kita bikin Jakarta Night Ride kan sama teman-teman Vespisi juga. Itu sama Om Deddy yang nyetusin. Oh beliau yang nyetusin. Sempet kan di tahun Jakarta Night Ride itu tahun berapa ya? 2019 enggak 2010 11 12 16 17 apa ya? Tahun itu Jakarta Night Ride gue belum punya Vespa sih, tapi gue udah mendengar Jakarta Night Ride itu udah besar gitu. Dari Jakarta Night Ride pertama, kedua, ketiga itu meningkat tuh. Yang datang misal dari Jakarta Night Ride pertama tuh 30, entah meningkat 60, 80 sampai udah terakhir kan ratusan itu. Bukan? Udah ngelilingin Monas Vespa semua. Udah mulai kolaborasi sama skuter api. Parjo waktu itu. Sama apalagi ya? Envio Zone juga. Rokok. Wah banyak sih Put ceritanya. Itu di situ lo udah pakai Snow White tuh di Jakarta Night Ride? Apa masih pakai Super? Masih pakai Super. Itu belum dijual lah sama keluarganya di Jakarta Night Ride itu. Di Jakarta Night Ride keberapa baru tuh in memoriam Excellers kan. Mengenang Om Deddy. Meninggal tahun? Lupa gue. Bisa dilihat dulu sih kalau misalnya ini. Di Instagram Excellers terakhir 2002 sebelum Covid juga apa? 18. Makanya nama Excellers ini lu abadikan di motor lu ya? Iya ada namanya emblem gitu Excellers. kan. Itu teman-teman Vespisi yang bikin. Oh iya. Dan dibagi-bagi ke teman-teman semua. Gue pajang aja satu di Snow White terakhir. Selalu sehat. Sehat selalu. Udah meninggal. Semoga almarhum bisa diterima di sisinya di surganya Allah. Dia lagi Vespaan kayaknya di sana. Lagi Vespaan naik yang mana ya? Ya nggak tahu lah kalau itu ya nggak usah lu pikirin lah. Apa? Iya kali ya naik Matic kali ya yang udah. Iya tinggal gas rem aja kan kalau di sana mah enaknya. Terus dikit. Wah iya benar juga tuh. Banyak nonton film sih Bud. Mas terlalu gelap mas kalau itu. Terlalu gelap, jangan dulu. Terus sampai akhirnya Bella dan Capella bisa lu pegang gimana mas ceritanya? Kita kan mau juga pegang Capella dan Bella.
Udah nggak ada sih itu Bella dan Capella karena emang ceritanya tuh udah bener-bener Sebelum cerita lebih lanjut, ceritain dong Bella dan Capella ini tuh siapa? Mungkin banyak yang nggak tahu. Bella dan Capella itu pasangan aku yang pertama. Bukan. Jadi Vespa Bella dan Capella itu Vespa Kongo keduanya. Dan itu milik almarhum Om Deddy juga. Dua-duanya VGLB. VGLB. Warnanya sama-sama hijau, cuman hijau lumut sama hijau Tosca. Iya. Singkat cerita, Om Deddy juga beli Vespa itu dalam waktu sebulan doang. Sebulan beli 2. Iya, beli 2. Tapi kan harganya tahun itu ya. Iya, tahun itu tahun berapa ya juga? Masih murah kali ya. Nah, ada nggak sih di Instagram lu? Kalau Bella sama Capella bisa di sini ya. Coba lihat Instagramnya Danang dong, gue penasaran nih. Tapi jauh banget kayaknya. Ada, ke bawah. Itu Takengon tuh. Ya, belum. Oh belum. Ya sambil dicari ya. Sambil foto dicari. Bella dan Capella. Jadi Bella itu bisa dibilang, itu ini tuh. Bella. Pas banget. Oh iya si Vespa hijau. Dia tuh, ini siapa yang ngasih gift? Terima kasih ya. Iya. Jadi Vespa ini tahun berapa sih mas? manis banget sih. Ini 2021 deh kayaknya. Motornya tahun berapa? Oh motornya tahun 1963. Oh motornya tahun 63. 63. Nah ini foto-foto analog gitu kan. Jadi tapi ini Bella nggak ada yang berubah nih dari dulu pertama kali dulu nggak ada yang berubah joknya. Cuman mungkin bannya karena ya, ban. udah umur tapi gue ngikut tetap pakai white wall. Dan ya merah-merahnya nih ikonik banget. Vespa ini sudah di Makassar. Oh iya. Kemarin aku jual buat buka usaha warung. Jadi kalau mau mampir silakan di Fatmawati. Patokannya Baruna Motor, kita jualan bubur ayam. Oh gitu. Iklan. Gue tadinya mau masuknya pelan-pelan, cuma kalau kasar gini ya nggak apa-apa lah. Gak apa-apa ya. Datang ya semuanya ke Warko di depan Baruna Motor, Jalan Raya Fatmawati. Betul sekali. Terima kasih. Oke, ini warung itu tercipta karena menjual ini akhirnya. Iya, emang karena udah resign dari kantor, jadi biar ngisi aja sih kegiatan lah. Berarti Terima kasih Bella terlalu banyak ceritanya ya sama lu. Ceritanya nanti insya Allah kalau misalnya ada rezeki lagi, gue pengen bayarin lagi. Kenapa akhirnya lu kepikiran jual deh Bella? Gak apa-apa lah. Karena motor kebanyakan bingung Put. Dan boros banget. Servis segala macem. Bahkan kayak misal part-part yang bisa dibilang kalau misalnya ada trouble atau patah atau gimana kan mahal juga kan. Kongo tuh. Ini lumayan nih head stop lampnya aja ketahuan tuh harganya berapa. Iya. Kalau Capella sekarang ada Oh iya, Capella mana satu lagi? Capella sekarang ada di Cynthia Mariska. Ada fotonya nggak di sini? Cari lagi tolong teman-teman. Capella jarang sih. Paling ya ke bawah-bawah sih. Capella tuh ada satu yang bawah mas. Nah, mantap. Bawah. Iya nggak nemu pasti. Iya. Udah lama banget nggak. Itu ya benar. Itu video sih. Ini video. Nah itu kemarin. Nah itu tuh tadi Capella tuh ada tulisan Capella di depan. Itu Capella itu mobil Mazda Capella. Jadi emblemnya dipasangin di Vespa Kongo itu. Dan jadi kayak punya ciri khas. Jadi Om Deddy tuh punya bikin motor tuh ini loh karakternya gini. Punya karakternya sendiri-sendiri ya? Bella, Capella, Snow White gitu. Itu ada yang lu turunin gak karakter itu ke motor-motor lu yang lain? Nggak sekuat Om Deddy sih. Kalau semua frame gue ya PTS basic aja udah. Karena banyak juga kan. Siapa nama PTS lu? Muanis. Muanis. Karena emang warna coklatnya manis aja gitu. Berarti Bella udah terbang ke Sulawesi Selatan, Capella sudah di Jagakarsa masih di bengkel. Oh, di Jagakarsa. Gimana sih rasanya? Ya gue tahu sih melepas. Mungkin kalau orang-orang yang bukan pecinta motor atau bukan hobi motor nggak tahu rasanya melepas sesuatu yang kita sayang gitu. Gimana Betul. Mas lu akhirnya Capella dan Bella nih kan dua sosok motor yang lu pakai touring, lu pakai kemana-mana, lu ya motor ini banyak lah menghabiskan waktunya sama lu. Sampai akhirnya lu lepas gimana rasanya Mas? Ya demam sih 2 hari. Aduh demam. Enggak Ibu cukup dong, demam. Cukup kena di hati ya maksudnya. Ntar gue bisa beli lagi gak ya? Karena emang yang Bella bahkan ownernya bilang kalau misalnya nanti mau buyback boleh aja. Ya jadi gak ada rasa khawatir yang gimana-gimana gitu loh. Dan si Capella juga Cynthia open aja kalau misalnya lu mau bayar lagi boleh banget. Iya Cynthia akhirnya membeli Capella
Setelah bertahun-tahun dia pakai small frame akhirnya beli si Capella ini. Ini Capella tuh salah satu motor yang gue sama Danang berapa kali lah touring dan Danang pakai Capella. Motor kelihatannya standar, tapi kenceng loh ini motor. Iya di atasnya kenceng dia. Iya ini motor ajaib settingannya. Itu video yang masuk kolong truk naik Capella tuh yang disayapin di atas mas. Ini masuk kolong truk bukan dalam kondisi kecelakaan ya teman-teman. Kameranya mas. Kameranya masuk kolong truk. Dan ini salah satu video kolaborasi juga bareng Queen Beer. Iya benar. Pada saat itu filter foto, misal filternya kameranya diarahin ke baju, keluar video ini. Ini waktu perjalanan ke Vespa World Day 2022. 2022 ke Bali. Betul sekali. Kita beda rombongan ya waktu itu. Iya kita beda tim lah. Beda tim, ketemunya di Seminyak aja waktu itu. Iya waktu riding doang itu juga. Riding doang ketemunya. Iya, misalnya dari motor-motor itu jadi banyak cerita gitu loh. Entah Bella, entah Capella, entah Snow White. Iya motor-motor lu tuh emang motor Danang Kowang tuh selalu kalau punya motor tidak pernah motor hiasan garasi. Selalu lu pakai. Iya dipakai. Entah lu pakai touring, lu pakai riding dalam kota, bahkan lu pakai harian. Emang lu nggak suka bangun, kan ada orang yang bangun motor buat dipajang. Cuma buat gue pajang gitu. Kalau lu kan ya udah baret, ya namanya juga gue pakai. Iya. Gitu. Terakhir juga jatuh kan motor. Iya. Tiap tahun ngecat itu. Rajin ngecat. Catnya dari Belkot ya, bisa masuk sini Mas. Boleh Belkot, boleh. Mas Gimi. Banyak banget titipannya boleh kita ini ya. Masuk ini. Kita punya inventaris TV untuk masang loopingan. Boleh banget. Brand-brand Open Anda. Open sekali. Langsung aja cek di Scooter Story. Yoi, terima kasih Mas Danang sudah membantu kita. Langsung ditelepon. Langsung deal kan ini? Ya itu seru deh pokoknya kegiatan-kegiatan itu. Terus akhirnya lu lepas ke Cynthia. Kenapa akhirnya selain karena Cynthia punya uang ya? Kenapa akhirnya lu memilih ya dia lepas sama Cynthia aja? Karena gue yakin pasti banyak dong yang pengen beli. Kenapa akhirnya lu memilih Cynthia gitu? Lebih ke jadi Capella itu belum sepenuhnya milik pribadi gue, Put. Jadi masih milik keluarga Om Deddy lah, Vespa terakhir itu. Tapi emang dititipin aja di garasi lu. Dan yang minat kan ada Cynthia tuh dan lainnya, tapi keluarganya kayak serka sama Cynthia gitu. Gue nggak tahu ya ceritanya gimana. Jadi duluan tuh sampai akhirnya Cynthia duluan yang bayar gitu. Ya udah, gue mau gimana terima aja gitu. Dan keluarga Om Deddy juga senang kalau motornya nanti tetap kelihatan eksis lah di mana-mana gitu. Dan terbukti habis dibeli langsung dipakai touring ke Bromo. Tapi sayang bawa ujung-ujungnya. Iya, karena waktu itu sempat trouble ya. Sempat trouble dan nggak tahu ya Mas, kayaknya dia sakit hati kali ya Capella ya. Ya namanya juga motor baru Mas, pasti ada fase pengenalan ke owner baru. Jadi, kan. Selama di Bromo ke Pacitan Malang itu sayang bawa Mas. Jadi PTS tetap dibawa Cynthia dan si Capella cuma bisa gue yang bawa, yang lain anak-anak pada nggak bisa. Karena emang kayaknya. Nah itu. Capella tau lah. Kayaknya gue dibawa Danang nih. Iya kayaknya. Aduh si ganteng Capella ini ya. Iya ikonik ini kalau dari ada foto dari belakang ini. Tuh. Nah tuh mana Cynthia mana Danang Kowang tuh. Iya lagi sama lagi. Dari belakang sama lagi. Itu jadi emang apa ya Cynthia pakai baju itu. Gue ada baju ini Sin sama apa namanya baju kodok ya, celana kodok baju gitu. Kodok. Iya pakai aja. Mana? Lu mau pakai helm gue juga sekalian nggak kuning-kuning? Nah tuh sama tuh. Lagi. Nah ya Allah. Gondrong-gondrongnya. Gondrong-gondrong. Waktu aku masih gondrong tuh captionnya. Nah, itu masih kurus banget ya di zoom tuh ya. Iya lagi. Iya. Iya kan? Yang satu orang Priok, yang kan satu tadi lagi bahas Bella Capella, ini kenapa jadi? Iya, nggak apa-apa ini mah. Gak apa-apa ya. Temanya ngobrol, kemana tahu aja. juga. Iya lucu banget. Berarti emang lu melepas Capella ke orang yang tepat lah ya? Alhamdulillah tuh bestie saya juga tuh Damar. Bestie kita. Iya. Si Beke. Apa kabar Damar ya? Gimana akhirnya? Si Capella ini sekarang lagi di restorasi berarti? Mesinnya uset di zoom. Di restorasi. Ini belum zaman-zamannya Abizar ya? Belum. Namanya Abisin. Abizar Cynthia. Apa tadi? Bengkel? Berarti lagi di restorasi sekarang? Enggak, cuma bagian mesin doang. Restorasi mesin lah ya.
Karena kemarin kalau nggak salah sempet trouble di bagian kopling bukan? Kerek as. Wah, Kerek malah asnya lebih parah. nggak magnetnya tuh goyang gitu loh Put. Jadi pengapiannya nggak maksimal. Oh. Ini ada backsoundnya nih. Ini perjalanan. Boleh dinyalain gak sih backsoundnya? Ada suaranya nggak masuk? Nggak ada mas. Oh ada. Oke udah cukup. Kayaknya nanti Kena hak cipta, copyright. iya benar. Tuh ini lu pakai ini kemana nih Nang? Ini Dieng nih sama Garin nih. Ini mau ke Custom Pass waktu itu. Cuman kita mampir Dieng yuk. Man. Nah itu jadi. Bagus banget Nang. Kan kita pernah ke situ juga. Pernah. Tapi kan kita nggak dapat di atas awan itu kan. Awannya udah hilang waktu Awannya itu. udah hilang. Tapi cerahnya dapet. Karena kan bangun pagi. Pagi. Semua orang itu. Capella, Bella, Snow White. Iya motor-motor gemuk, semok. Apalagi si Bella akhirnya lo jual ke Sulawesi. Iya itu niatnya kalau misalnya teman saya ngajak touring ke Sulawesi, saya pengen minjem motor itu buat touring. Cuman ya belum waktunya kali ya. Bella akhirnya lu jual terakhir, berarti motor terakhir yang lu jual Bella ya? Bella lu jual ke Betul. Uncle Nah Ronnie. ini Lombok nih sama teman saya juga nih. Oh ini sama Mas Tias yang punya Queen Beer itu ya? Iya. Ya. Ini Nowhere to Ride pertama berarti? Nowhere to Ride pertama. Itu touring bareng Dekjau niatnya. Terus lah Martis mau ikut ya udah ayo gitu. Si mas Queen Beer itu kan emang pengen ikut-ikutan aja kan? Nah itu foto-fotonya Bella tuh. Iya lagi lucu Mas banget minum Bella. dulu ya mas. Hah? Minum. Jangan digituin. Emang ini terbaik ini kopi Scooter Story. Scooter Story. Sebenernya gue mau nanya perjalanan touring lu sama Bella dan Capella sih. Perjalanan touring. Itu udah lu pakai kemana aja Nang? Kalau Capella Jakarta Bali. Jakarta Bromo pernah. Itu sama Mas Gali Antonis naik Lambretta waktu itu. Nah kalau ini kan Bella Nowhere to Ride kan. Nowhere to Ride. Ini ke Bali Lombok. Oh ini Bali Lombok ya. Tapi startnya dari Surabaya, kita naik bis di bagasi gitu. Cuman kapasitasnya nggak banyak, 3-4 motor doang. Emang seenak itu ya Nang? Touring pakai Kongo? Posisinya enak sih, karena emang ring 10 kan, udah ring 10 bawaan. Kalau tahun tua VBB gitu dia udah masih ring 8. Keunggulannya itu kan, kalau ring 8 kan jalan jauh ngeden banget kan. Iya sih. Ada hal yang paling kerasa bedanya antara lu bawa Kongo sama Vespa lain apa? Pride-nya. Iya. Jadi wah ini motor tua banget tapi dibawa jalan jauh gitu. Dan kenceng cuy, motor ini sehat. Iya. Beda sih emang, gue jadi kangen sih. Kangen, ya Iya, udah nanti. gitu. Kalian semua datang ke Warko biar Danang kaya dan bisa buyback VGLB-nya lagi ya. Amin. Amin, tuh ada suara paling kenceng di belakang. Oh iya, makasih. Itu kenapa ada gua? Itu jualan apa? Oh itu brand. ini Jangan endorsan, jangan itu endorsan itu. Endorsan itu. Kenapa ada gua? Nah ini ke Bali sama Bella. Ya, ini terakhir sih perjalanan sama Bella nih. Seru ya. Kangen deh kalau ngelihat masa-masa lalu gitu. Iya, waktu zaman bujang ya. Zaman bujang, belum nikah, bisa jalan kemana aja. Tapi seru tahu punya anak. Memang seru punya anak. Lu dong, kapan? Insya Allah lah. Insya Allah. Tahun Secepatnya depan Nang. lah. Seru tahu punya anak. Jadi nanti lu akan merasakan, nih gue restorasi motor apa restorasi anak ya? Nah itu. Karena menurut gue juga gue udah cukup sih. Kalau motor tuh dari PTS, Matic, bahkan Snow White 3 Iya itu. kayak udah Cukup pas banget. lah. Sekarang berarti motor sisa 3? Sisa 3. Tapi ada sih satu Matic yang lagi di chat. Berarti emang, dan tiga-tiganya itu motor lu pakai touring, lu pakai setiap hari ya? Tiap hari ganti-gantian aja. Asal Sejak kapan dipakai. sih Nang lu suka touring gitu? Ngapain sih Nang gitu-gitu Nang? Tuh suka touring tuh. Tuh ya jawabannya apa Gak usah pertanyaannya? dibaca, itu prompter Oh, gua. iya. Suka touring itu awalnya apa ya? Ngerasain dimana jalan bebas nih, jalan kemana aja gitu. Terus nggak mikirin besok ada kerjaan atau apa gitu. Dan
ketemu orang-orang di jalan tuh random aja gitu, entah pemandangannya, orang-orangnya, bahkan apa ya konten-kontennya. Jadi kayak lebih luas aja gitu. Tapi kan touring, ya apalagi kita udah di usia kerja ya, waktu lebih terbatas. Kalau bisa Iya. tetap itu jalan gue nyambi aja gitu. konten buat kantor waktu itu. Oh. Waktu masih di kantor Karena emang agensi. pekerjaan lu bajunya juga- sama tuh. Iya lagi. Awet. Karena emang pekerjaan lu berarti menunjang untuk lu ya keluar Iya. kota, terus Betul. segala macam. Kalau lu kerja kantoran sih kayaknya Nggak bisa. bisa Izinnya. tapi Jumat Sabtu Minggu. Iya. Iya juga ya. Iya. Terima kasih kantor yang lama. Sekarang Danang udah full time content creator nih berarti. Bisa dibilang gitu Put. Sama pedagang bubur. Iya, jadi kalau mau ngajakin touring, hayu kita mah kemana aja. Asal ada waktunya. Pedagang bubur, iya benar. Asal ada waktunya. Danang sekarang pedagang bubur yang masih mau naik haji, belum naik haji. Masih naik Vespa juga Iya, sih. pedagang. Iya, tukang bubur naik Vespa. Fun aja ya, jangan serius-serius kan di kamera. Santai-santai aja sambil lah ya. ngopi gitu kan. Jadi tahu kan cerita-cerita kita. Bener. Lanjut Put. Lu selalu pakai brand Queen Beer, seberapa dekat lu sama mas-mas yang punya Queen Beer? Wah udah apa namanya di sini tuh melekat banget. Ayo gue kasih waktu lu buat ngejilat Queen Beer ya. Enggak lah udah cukup lah. Udah cukup. Karena dia ini aja sih waktu itu ngobrol sama-sama paham dengan flat earth. Oh jadi karena kalian sama-sama suka sama teori konspirasi. Teori konspirasi flat earth jadi wah udah respectful. Jadi Danang Koang itu brand ambassador karena teori konspirasi. Iya. Oh iya. Enggak BA enggak apa udah. Oh, Respect iya. aja respect. Lu kenal pertama kali sama si mas-mas Queen Beer itu dari mana? Awalnya ini DM buat ngasih produk sampai akhirnya Dia nge-DM lu. Hai, Dek, 2016 Halo Dek. masih ada nggak ya chatnya Mas Martias? Terus? Iya, jadi ditawarin buat milih produk. Sebenarnya dulu masih malu-malu ya. Udah Mas gini aja Mas. Udah. Sampai sekarang mah Kalau sekarang? enggak sih, lebih ke ditawarin aja sekarang. Karena nggak enak juga kan. Udah banyak banget. Queen Beer kan memang ngasih-ngasih ke teman-teman kan. Sampai teman-teman sekarang lingkungan semua pakainya Queen Beer. Bahkan anak Vespa pun di mana-mana pakainya Queen Beer. Nah ini buat teman-teman yang mau pakai produk-produknya Queen Beer, beli cuy. Beli. Apalagi ada produk kolaborasi yang terbaru ya. Iya, kolaborasi terbaik. Ya lu nggak pakai tadi. Enggak, ini aku lagi pakai produknya Queen Beer karena emang aku dikasih. Bisa tuh Queen Beer buat di scooter story ya. Iya dong, masa Namanya aja enggak? udah scooter story Udah, for udah. legacy. Tadi udah ya? Udah tadi kita udah salaman bareng-bareng gitu kan. Oke. Kita udah tos bareng-bareng skuter Queen Beer. Woi. Gitu kita udah. Oke. Udah. Terus habis itu kan kita pelukan bertiga tadi. Udah. So sweet. Emang baik banget ownernya Queen Lanjut Beer. tuh baca Mas. Lanjut dia. Kalau gue langsung baca dari situ tidak ada bridging-bridgingnya Nang. Oh terlalu patah ya. Iya terlalu patah. Nah perjalanan touring mana yang paling membekas nih di hati lu Nang? Gitu. Paling membekas ya. Nah lu banyak banget perjalanan touring. Bahkan gue sempat ada di momen Danang mah gak usah lu cari. Kalau ada syukur. Kalau nggak ada berarti lagi touring dia. Saking banyaknya dan seringnya lu touring nih. Iya juga ya. Kalau membekas. Perjalanan yang paling kayaknya perjalanan ini nih yang paling dalam nih. Iya Pak. Paling di tahun lalu Mas Put touring sama Queen Beer juga. Yang ke NTT. Itu Kenapa? benar-benar Membekas. itu dikasih banget pemandangan yang bagus banget, konten yang bagus banget, sampai banyak ngobrol yang kita bikin semangat gitu buat kedepannya. Jadi nggak cuman fun aja tapi ada poin-poin yang besok bakal gimana ya di situ tuh. Kalau perjalanan lebaran ride lu yang lu selalu jalan. Oh iya tiap lebaran ya. Iya. Tahun ini tidak mengasihkan sebenarnya. Kenapa? Karena itu kayaknya pribadi aja. Tahun ini lu kemana ya lebaran? Ke Panjalu sama Densani. Oh iya. Tahun kemarin Tahun kemarin itu. sama Alfi bukan ke Bali. Tahun kemarin ke Bali bukan sih? Itu tahun lalu lagi ya 2002. Trixbo itu. Oh. Trixbo itu. Iya. Tahun 2022 sama Bowo. Karena motor gue ditinggal waktu itu. Iya enggak? Tinggal di mana? Di Bali
sebulan karena bener. VWD. Iya, habis itu 2022 tuh akhirnya kita nyusulin motor lu semua kan ke Bali. Kalau sebelumnya sama Sama Mas Gali pertama kali bukan? Mas Tom, Bowo sama Diki. Sebelumnya lagi Damar. Oh iya. Jadi tiap lebaran saya nyari Damar teman. kan sih merayakan lebaran kan? Iya. Sekarang mah saya kesulitan buat ngajak teman saya. Udah pada berkeluarga semua. Iya. Ya mau gimana? Usia udah memasuki ini. Iya, jadi ngikut aja sama yang diajakin touring. Nah yang membekas sih si Independence Journey itu. Karena kita ngibarin bendera di Danau Kelimutu 3 warna itu. Terus tahun kemarin di upacara kilometer bareng. Nah tahun ini Kilometer itu 0. di kilometer 0. Jadi kayaknya udah favorit banget deh Independence Journey itu touring yang ngebekas di hati. Wow. Tepuk tangan yuk. Yuk tepuk tangannya semuanya buat Independence Journey. Nextnya boleh kali diundang-undang saya gitu. Saya juga pengen ngibarin bendera. Pengen ya? Apa kayak bendera, Boleh. bendera Queen Beer kayak di Bekasi gitu. Coba dihitung deh, anak udah umur berapa besok misal tahun depan? Kalau lemparannya cukup ke istri mama berangkat. Iya, dapur ngebul ya. Bisa tuh mas. Dari sekian banyak ini lu nih mas, dari sekian banyak kota yang lu lewatin, ada tujuan ini nggak? Ada kayak gue masih kesini nih, kota mana gitu? Cita-cita? Apa udah semua malah? Enggak juga, karena emang kebetulan aja ya sejalannya misalnya ada kerjaan atau apa. Untuk Sulawesi sih sebenarnya udah, cuman untuk bawa motor sendiri tuh belum sampai saat ini gitu. Nah kemungkinan di tahun depan, ya insya Allah ya ada rezekinya bisa ke sana. Ke Sulawesi, ke Makassar. Entah kemana aja lah, yang penting bawa motor sendiri gitu. Ya sih Sulawesi, poin situ kayaknya banyak tempat-tempat bagus yang perlu di explore. Sama Sumba ya yang jalanannya berkelok. Bukan udah Sumba. Sumba belum. Kemarin NTT doang full Flores. Sumba mana sih? Sumba tuh NTB di bawahnya. Samba dong. Boleh. Boleh. Di bawahnya NTT tuh, di tengah-tengah NTT sama NTB. Nang, ceritain Warko dong Nang. Warko. Iya ceritain dong kenapa akhirnya lu, kan gue taunya lu adalah konten kreator, lu gue tidak pernah melihat lu sebagai seorang pedagang, entrepreneur. Kenapa akhirnya lu membuka Warko gitu? Pengen buka nongkrong aja sih, tempat nongkrong yang di atas jam 9 kan biasanya kita di Cepetnya udah tutup jam 9 atau bahkan di jam 10, jam 11 udah tutup. Jadi biar teman-teman tuh ya bisa habis dari situ lanjut ke Warko. Tapi pengen juga misal dari tamu-tamu luar bisa mampir lah istilahnya malam. Jadi titik poin lah ya. Iya titik poin, entah mau riding atau apa, mampir aja nyobain gitu. Dan itu sebenarnya apa ya, pilihan kedua sih. Awalnya kan emang pengen buka Steam kan, Steam motor gitu atau bahkan mobil. Melanjutkan legasinya Skuterapi atau gimana? Skuterapi kan emang udah punya milik, adalah Mas Tomo. Cuman emang pengen punya Steam motor yang gua bisa nyuci motor gua di situ. Bahkan pengen maksimalin, karena dari setiap kali gua nyuci motor pasti ada yang kayak ini kurang ini, gue pengen maksimalin gitu. Pengen bikin lah. Ya. Dan waktunya emang belum ada buat Steam motor, larilah ke makanan, karena itu ketemu temen SMP di mana gue lagi galau banget Put. Kayak gue udah jual motor nih, gue mau ngapain ya? Punya makan duit, gulai tuh, makan gulai di Barito, bengong, tiba-tiba temen gue nyotuk. Lah Danang, lah Putra gitu kan, namanya Putra juga bukan. Ngobrol banyak tuh di situ, kegelisahan segala macam, kita bikin yuk segala macam ini. Ayo kita bikin aja yang lain, entah bubur atau apa. Dan nyari tempat, ya langsung jadi gitu aja. Namanya juga celetukan dari anak-anak, dari Nai, dari istrinya Anugarin. Kenapa Warko namanya? Warung Kongko. Warung Kongko. Gue masih berpikir selama ini tuh Warko itu warung Danang Koang gitu. Iya, banyak yang berpikir kayak gitu juga kok. Tapi sebenarnya warung Kongko. Warung Kongko. Kasih tips Nang buat teman-teman yang kita tidak, ya pasti ada banyak lah orang yang terinfluence sama lu sampai akhirnya lu
berani buat buka usaha atau segala macam. Kasih tips dong buat teman-teman buat berani buka usaha atau konten lah ya. kayak lu gitu. Tipsnya adalah ya kan sosmed udah banyak ya konten-konten yang menurut kita ini oke banget gitu. Dari situ dari konten-konten orang kita pelajarinnya itu yang serunya di mana dan kita kemas dengan ciri khas kita gitu. Berani aja mulai ngeluarin HP atau kamera. Jadi jangan malu untuk kelihatan anak konten banget nih megang kamera segala macem gitu. Sampai akhirnya bisa punya ciri khas nih kita nih. Dan itu jangan cuman online, kita offline-nya juga harus kayak misalnya anak Facebook kan akrab aja udah ngobrol ketemu sama yang lain. Jadi sebisa mungkin gak cuman online tapi offline kita baik sama mereka-mereka. Karena ada juga tuh yang misal ini konten bagus tapi kalau ketemu diem aja gitu kan. Bisa begitu kan. Nah itu kita harus bisa punya pribadi yang good lah buat ketemu langsung sama orang atau gimana gitu, nggak cuman online. Berarti poinnya adalah berani untuk membuat sesuatu sesuai dengan ciri khas lu sendiri. Betul. Dan secara offline lo harus berani untuk ngajak ngobrol dan kenalan sama banyak orang ya. Dan ya mulai aja dulu lah. Mulai aja dulu. Keren banget. Boleh, silakan. Wow, ada paket. Terima kasih Mas besar ini. Oh gimmicknya gitu ya? Iya. Iya. Terima kasih Mas. Itu yang tadi. Ganti kan helmnya. Ini gue ada beberapa question dari story-nya Vespa TV. Oh ya tadi sempat nge-share ya? Tadi udah sempat nge-share dan ada beberapa yang udah nanya. Apa tuh pertanyaannya? Pertanyaan pertama. Penasaran pernah jatuh atau nabrak gak sih Mas? Baru kemarin tuh di bulan April apa Mei ya? Yang mana? April akhir. Naik Vespa PTS itu nabrak kucing. Terus? Dari perjalanan Bandung ke Jogja. Jatuhnya di Wonosobo jam 2 malam. Aduh. Itu gue gak ngeliat. Bener-bener gak tahu kalau gue tuh nabrak kucing. Itu pengalaman jatuh yang baru kali ini sih. Karena terakhir jatuh itu naik Snow White juga waktu pertama kali touring ke Bandung. Parah jatuhnya? Kena solar. Ada solar tumpah terus gue ngepot gitu. Oh enggak, yang kemarin Oh yang PTS ini. Bisa dibilang cukup parah sih karena emang luka agak banyak kan sampai sini, sampai kaki gitu. Itu bisa dibilang parah juga, cuman jatuh yang langsung bisa bangun terus masih bisa bawa motor. Iya. Jadi sadar ada kucing itu pas udah jatuh. Gue nabrak apa tuh? Ternyata nabrak kucing. Terus akhirnya si motor itu karena motor lu restorasi akhirnya? Ya benerin aja sebentar sih, nggak yang cat banyak gitu di bagian depan doang. Sama belkot lah ya terbaik. Sama belkot catnya. Ditunggu masuk ke sini belkot ya. Pertanyaan selanjutnya Mas Danang. Saya punya Vespa klasik. Pengen ikutan jalan bareng sama Mas Danang. Ada rules tersendiri kah? Nggak ada, nggak cuman Vespa klasik, motor lain juga oke aja. Oh iya, tidak ada peraturan kan? Ya mampir dulu aja Warko. Iya. Jajan. Ditunggu riding-ridingnya berarti ya Mas Danang. Kita bisa sharing di sana, editing atau segala macam. Ya nih udah lama Mas Danang nggak bikin riding lagi. Bisa. Iya, selama ini kan dulu berapa minggu sekali pasti ada tuh mendadak riding. Tapi sekarang kan banyak riding, jadi kayak takutnya ntar bosen. Dan iya sih. Orangnya itu juga. lagi. Jadi emang by moment aja. Bahkan nextnya nih bulan ini insya Allah kalau misalnya jadi ada Queen Beer Halloween Ride apa? Oh iya di bulan Oktober ini. Nah itu ikutan riding itu aja tuh. Iya. Oh nggak jadi. Oh. Berarti ntar saya cari riding Halloween aja iya. Iya. Ntar saya cari lagi aja riding Halloween kalau ada rezekinya. Pertanyaan dari selanjutnya adalah pertanyaan yang sudah ada dari feeds-nya Vespa TV. Jadi nggak cuma dari story. Tadi kita udah sempat nanya-nanya. Lah iya muka saya itu lemas banget itu. Lemas sekali. Yang pertama tuh dari skuteran di Cipanas. Mas Danang kapan main lagi ke Cipanas? Cipanas terakhir sama Teh Irma ya. Kalau ada tuh Mas Halid cuman udah jarang di Cipanas waktu itu. Mas Halid udah gak pernah di Cipanas udah tinggal lagi. Di Jakarta. Nah terakhir ya udah waktu kerjaan Boat Riders terus mampirlah ke Teh Irma. Itu juga gak explore banyak. Itu ibunya aja. Kita semua lah ya Teh Irma. Tahu kan? Tahu dong. Selanjutnya dari April KW. Spill Vespa idamannya Mas.
Vespa idaman masih ada Vespa idaman? Oh ya tetep lah. Kalau Vespa idaman tuh Vespa SS90 atau enggak Vespa GS MK. Itu yang lu bilang Vespa buat pelajar. Iya itu Vespa pelajar. Vespa pelajar. Buat awalan pelajar itu. Selanjutnya Bang, ceritain dong Bang plus minus touring pakai small frame. Plus minus. Kalau small frame-nya udah spek 4 speed ya udah itu nyaman banget. Karena emang dari segi body kan mesin enteng ya, masa bodinya enteng gitu. Dan kita perjalanan jauh biasanya capek bawa motornya gitu. Jadi plusnya itu nggak gampang capek bawa motor, nggak berat gitu loh. Dan simple aja, kecil, enteng, lincah gitu. Lu motor itu berarti speknya standar ya? Standar 125 pakai blok Primavera tapi 4 speed. Nah kalau misalnya minusnya, kalau standaran ya 3 speed, itu capek banget. Kan terakhir Jakarta Bali gue tuh sama Bowo. Itu masih 3 speed emang? Masih 3 speed, itu getar semua. Oh iya sih. Getar semua dan ya teriak aja tuh motor, kasihan gitu. Apalagi trek-trek panjang pakai di dendels gitu lu pakai PTS. Oh iya minusnya ya naruh barangnya susah kalau misalnya nggak pakai middle rack sama back rack. Itu aja sih. Selanjutnya pertanyaan dari Is Vespa. Bang, gue penasaran spek mesin small frame coklat. Tadi ya singkatnya. Spek mesinnya. Bloknya pakai apa nih? Bloknya pakai Primavera 125. Ya. Sama sayur-sayurnya sampai ya dalaman blok lah ya. Kerekasnya masih bawaan 90. Pengapian? Pengapian masih platina. Terus 4 speed. Apalagi kopling Verodo. Udah. Emang lu bangun bukan untuk spek kencang-kencangan balap ya? Buat durabilitas aja gitu. Buat atasnya nyaman aja. Oh. Enggak yang ngejar harus kencang-kencang gitu enggak. Ya lu ngejar kecepatan konstan di perjalanan panjang. Betul, lah ya. Kan suka jalan jauh. Jadi biar mesinnya aman dan oke. Hidden comment enggak? Enggak deh. Hidden comment emang ada? Enggak usah lah ya dibuka. Enggak usah lah ya. Oke. Takut deh. Sepertinya kita sudah di penghujung cerita Mas. Ini sebelum menutup segalanya nih Mas. Kasih satu wejangan buat teman-teman. Iya. Yang mungkin masih takut untuk touring. Ada nggak wejangan dari lu? Ini harusnya gue siapin sebelum kesini nih aturannya. Oh iya. Ntar gue googling dulu ya. Iya boleh. Ya? Kita kasih waktu. Kalau emang lama di email aja ke gue. Di email aja. Siap. Masih sama kan emailnya? Masih sama emailnya. Ke lu doang atau semuanya? Mau. Yang lain mau. Ya lu cecein ntar minta emailnya satu-satu. Apa ya wejangannya mungkin berbuat baik aja. Kalau emang ada omongan jelek di luar sana, kalau emang ketemu orangnya baik ya dinilai sendiri aja, jangan menjatuhkan satu sama lain. Oke. Itu aja sih. Sebuah wejangan untuk menutup episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Scooter Story sampai sini. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Dan sampai ketemu di episode-episode selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang mungkin bisa kita cari cerita di balik skuternya. Oke, Mas Bud di sini signing out from the air. Bye-bye. Dah.